Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya lebih yakin dengan itu bahwa Islam itu bukan dibangun atas dasar pemikiran filsafat atau syair-syair seni dan semacamnya. Tetapi Islam ini menggunakan filsafat atau sistematika berpikir. Itu adalah dalam rangka lebih mudah memahami apa itu Islam. Karena di dalam Islam itu sendiri yang lebih dikemukakan atau lebih diandalkan adalah kemampuan seseorang itu untuk bersaksi, kemampuan seseorang untuk bersaksi, dan ternyata itu jauh memiliki daya jangkau dan kemampuan gerak berlipat ganda kali dibanding dengan pemikiran filsafat. Apalagi pemikiran filsafat itu banyak diwarnai oleh pemikiran filsafat yang biasa disebut, ya, yang lebih dikenal dengan istilah falasi, logika yang tersesat. Banyak justru yang diminati atau dikagumi dalam pemikiran filsafat sekarang, yaitu filsafat yang memiliki kerancuan yang justru yang rancu itu yang tidak mengikuti alur pemikiran filsafat, justru itu lebih banyak dikagumi. Yang ingin saya tegaskan sekali lagi bahwa di dalam Islam itu jauh lebih diutamakan kemampuan bersaksi dibandingkan kemampuan memahami, karena proses pemahaman akan lebih jauh lama dan berat dibanding dengan proses keyakinan serta kemampuan untuk bersaksi. Itulah sebabnya maka Islam sendiri lebih mengutamakan dalil-dalilnya itu adalah dalam bentuk sejarah, artinya sesuatu yang pernah terjadi, sesuatu yang historis. Karena kadang-kadang pemikiran filsafat itu adalah pemikiran yang ahistoris, dan banyak itu ahistoris karena berdasarkan renungan-renungan seseorang terhadap beberapa gejala alam dan gejala sosial, tetapi bukan merupakan suatu peristiwa yang utuh. Di dalam agama Islam, maka yang disebut dengan Al-Quran itu memiliki asbabun nuzul, dan dengan asbabun nuzul itu berarti dia bersandar kepada peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang menyebabkan turunnya Al-Quran itu, di mana Al-Quran itu turun kan tidak secara sekaligus, tetapi bertahap-tahap sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang melingkupinya. Jadi ada peristiwa, ada kejadian, baru ayat Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan demikian apa yang disampaikan dalam Al-Quran itu
adalah sesuatu yang tidak ahistoris, melainkan dia didukung oleh peristiwa sejarah sedemikian rupa. Dan ketika kita katakan bahwa Islam tidak dibangun atas dasar pemikiran filsafat, tetapi Islam itu justru dibangun atas dasar peristiwa sejarah yang begitu kuat. Sejarah yang begitu kuat akan lebih mudah untuk dipahami oleh seorang awam pun dibanding pemikiran-pemikiran yang berat-berat, tapi berdasarkan renungan-renungan, hanya berdasarkan sedikit gejala yang belum terjadi, tetapi menurut pemikiran manusia itu akan terjadi dan lain sebagainya. Bukan itu yang menjadi dasar agama. Dengan demikian, maka berarti kita harus selalu berpikir atas dasar Al-Quran. Dan kita harus tahu bahwa ketika Al-Quran itu dipraktekkan, kita akan dilaksanakan. Dan memang apa yang diajarkan Al-Quran itu telah dipraktekkan dan dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan catatan-catatan praktek pelaksanaan Al-Quran itu disebut dengan hadis. Hadis itu adalah perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Persetujuan itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh sahabat, tetapi disetujui atau dibiarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu disebut dengan takrir. Jadi ada hadis itu ada perkataan, ada perbuatan, dan ada takrir atau persetujuan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.